Dalam sebuah kisah yang memikat, terdapat sekelompok mahasiswa dari berbagai bidang ilmu yang berkumpul untuk menjalani KKN di suatu desa terpencil yang legendaris. Desa itu dikenal karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti tempat terisolasi dari dunia luar. Kelompok mahasiswa itu terdiri dari Ana, seorang mahasiswi arkeologi yang penuh semangat, Rizky, seorang mahasiswa kedokteran yang skeptis, Maya, seorang mahasiswi antropologi yang selalu mencari penjelasan logis, dan Andre, seorang mahasiswa teknik yang suka memecahkan teka-teki. Mereka sampai di desa gaib dengan campuran perasaan antara kegembiraan, keingintahuan, dan sedikit rasa takut antara cerita-cerita yang mereka dengar sebelumnya. Desa itu terletak di tengah hutan yang lebat, diapit oleh gunung tinggi yang kabarnya menyimpan misteri. Ketika rombongan itu tiba di desa, mereka disambut oleh penduduk setempat yang ramah namun terlihat agak tertutup. Desa itu memiliki arsitektur tradisional yang unik, dengan bangunan-bangunan yang tampak kuno namun kokoh. Mereka menginap di sebuah rumah penduduk yang disediakan untuk mereka, sebuah rumah panggung kayu tradisional dengan pemandangan kebun yang luas. Saat malam menjelang, suasana menjadi semakin misterius dengan riuh rendah hutan di sekitar dan gemerlap bintang di langit. Ana yang penuh antusiasme segera mengambil inisiatif untuk memulai risetnya tentang sejarah desa gaib. Rizky yang skeptis terhadap segala hal yang bersifat mistis mencoba menemukan penjelasan ilmiah untuk cerita-cerita yang beredar. Maya mulai berinteraksi dengan penduduk setempat, mencoba memahami kepercayaan dan budaya mereka. Sementara Andre dengan kepiawaiannya dalam teknologi mencoba mencari petunjuk dari sisi teknis yang ada. Di antara eksplorasi mereka, terdapat beberapa kejadian aneh yang mulai terjadi. Suara-suara aneh dari hutan pada malam hari, bayangan-bayangan yang melintas di kegelapan, dan kesan bahwa desa ini memiliki suasana yang berbeda dari tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Penduduk setempat juga mulai terbuka sedikit demi sedikit, menceritakan cerita-cerita tentang roh dan makhluk gaib yang diyakini oleh mereka sejak turun-temurun. Namun, cerita-cerita itu hanya menambah kebingungan bagi Rizky yang lebih memilih mencari penjelasan ilmiah. Di malam hari, ketika hujan turun dengan deras, terdengar suara aneh di sekitar rumah mereka. Sebuah benda berkilauan terlihat dari jauh, namun sebelum mereka bisa mendekatinya, kegelapan menyelimutinya kembali. Setelah malam yang penuh misteri, kelompok mahasiswa itu semakin terpikat oleh aura gaib yang menyelimuti desa gaib. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut kejadian aneh yang terjadi di sekitar desa. Ana memutuskan untuk melakukan ekskavasi di lokasi yang diyakini sebagai situs bersejarah. Rizky mulai memeriksa kesehatan penduduk setempat yang katanya pernah mengalami pengalaman supranatural. Maya mendalami kepercayaan dan adat istiadat setempat, berusaha mencari hubungan
antara mitos dan kehidupan sehari-hari. Sementara Andre menggunakan teknologi canggihnya untuk merekam suara atau citra yang tidak biasa di sekitar desa. Penduduk mulai memberikan petunjuk yang lebih rinci tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di masa lalu. Mereka berbicara tentang roh penunggu hutan, legenda makhluk gaib yang menjaga kedamaian desa, dan sebuah rahasia yang tertutup rapat dalam sejarah mereka. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka menemukan artefak kuno yang diyakini memiliki hubungan dengan legenda desanya. Namun, tanpa disadari, keberadaan mereka mulai mengganggu keseimbangan di desa gaib. Suatu malam, salah satu anggota kelompok mereka, Maya, menghilang secara misterius. Ketika kelompok tersebut menyadari kepergiannya, mereka panik dan berusaha mencari Maya ke seluruh desa. Saat mereka terjebak dalam kegelapan malam, mereka menemukan jejak-jejak aneh yang membawa mereka ke sebuah gua tersembunyi di tengah hutan. Di dalam gua itu, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah ruang bawah tanah yang tak terduga, penuh dengan artefak kuno dan simbol-simbol mistis. Di tengah ruangan itu, Maya terikat di sebuah altar kuno, tampak seperti sedang dalam trans. Sebelum mereka bisa bertindak, muncullah sosok misterius yang tampaknya menjadi penjaga ruang tersebut. Sosok itu menawarkan sebuah kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik legenda desa gaib. Menjelaskan bahwa keberadaan mereka telah membangkitkan kekuatan lama yang seharusnya tidak diusik. Saat kebenaran mulai terungkap, ketegangan meningkat dan pertarungan antara keyakinan dan logika terjadi di antara anggota kelompok. Mereka harus segera membuat pilihan yang krusial untuk menyelamatkan Maya dan mengungkapkan rahasia yang terkunci di desa gaib. Namun, dengan resiko mengganggu keseimbangan alam yang mereka sadari telah mereka sentuh. Saat anggota kelompok itu berdiri di hadapan sosok misterius yang menjaga ruang bawah tanah, ketegangan mencapai puncaknya. Sosok itu menjelaskan bahwa desa gaib memiliki keseimbangan alam yang rapuh, dan keberadaan mereka telah membangkitkan kekuatan kuno yang seharusnya tidak terganggu. Sudah lama kami menjaga keseimbangan ini, ujar sosok itu dengan suara tenang namun penuh kuasa. Kalian harus memilih sekarang. Lanjutkan dengan usaha untuk memecahkan rahasia ini dan berisiko mengganggu harmoni, atau putuskan untuk meninggalkan segalanya. Ana, Rizky, dan Andre saling pandang, terbelah di antara keingintahuan akan kebenaran dan rasa tanggung jawab terhadap Maya yang masih terikat di altar kuno di tengah ruangan itu. Saya yakin ada penjelasan ilmiah di balik semua ini. Kita tidak boleh hanya percaya pada mitos dan cerita-cerita.
ucap Rizky dengan mantap, mencoba mempertahankan pendiriannya. Ama yang penuh semangat untuk mengungkap sejarah berkata, "Ini kesempatan kita untuk memahami warisan berharga di masa lalu. Kita harus melanjutkan." Sementara Andre yang selalu mencari solusi teknologi mencoba mengekspresikan keraguannya. Namun, apa konsekuensi dari langkah kita ini? Kita belum tahu apa yang akan terjadi jika kita melanjutkan. Sosok misterius itu menatap mereka dengan penuh makna. Keputusan ada pada kalian, namun ingatlah bahwa tindakan kalian akan memiliki konsekuensi. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi, mereka memutuskan untuk melanjutkan. Mereka mengumpulkan keberanian untuk mengetahui kebenaran di balik misteri desa gaib. Saat mendekati altar tempat mayat terikat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan getaran kuat mengguncang gua itu. Cahaya terang memenuhi ruangan, dan tiba-tiba mereka terlempar ke dalam lingkaran cahaya yang menerangi gua. Saat mereka sadar, mereka berada di tempat yang sama, tetapi semuanya terasa berbeda. Desa itu tampak bercahaya dengan aura positif yang mengelilingi seluruh area. Maya berdiri di depan mereka, tersenyum penuh kebahagiaan. "Kalian telah memilih dengan bijak," kata Maya dengan suara yang seolah-olah datang dari dimensi lain. "Kalian membuka mata kami semua akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Terima kasih telah memilih kebenaran dengan hati yang tulus." Mereka menyadari bahwa keputusan mereka telah membuka mata penduduk setempat tentang pentingnya merawat alam. Gua itu mulai menyusut dan mereka kembali ke kehidupan nyata mereka di desa gaib. Dari saat itu, mereka menjadi penjaga rahasia desa gaib, berusaha menjaga keseimbangan alam dan mempererat hubungan antara penduduk setempat dengan alam sekitar. Petualangan mereka di desa memberikan pengalaman yang tak terlupakan, menegaskan bahwa kadang-kadang kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Demikianlah seluruh cerita di KKN di Desa Gaib. Terima kasih kalian telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya mohon undur diri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di cerita berikutnya.